BBM meroket dari gorong-gorong oleh Yusuf Blegur. Mantan Presidium GMNI selain terlanjur dijuluki boneka, Presiden ke-7 RI itu sudah kerap kali disebut pembohong. Bukan hanya tak pernah menepati sebagian besar janji kampanyenya, kebijakan orang nomor 1 di Republik itu terus menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Tak hanya membuat kehancuran ekonomi, rezim yang porosnya ke negara komunis Cina cenderung korup, otoriter dan tak segan-segan mematikan lawan politiknya. Awalnya menampilkan kesan jujur, sederhana dan merakyat. Tak tanggung-tanggung, seiring keluar masuk warteg, keluar masuk kampung kumuh dan naik turun gorong-gorong berlumpur hitam pekat. Orang tak dikenal sejagat negeri dari Solo itu. Seketika populer, dikenal luas dan sering tampil di media massa. Mendadak muncul citra pemimpin layaknya Satrio Piningit. Publik seakan terhipnotis oleh pesona sosok yang sesungguhnya diendorse oleh oligarki. Sukses, representasi kapitalisme menguasai lembaga strategis dan instrumen politik berpengaruh, menghasilkan pemimpin yang beda kemasannya dengan isinya dari demokrasi transaksional. Pada masa kampanye terlihat serius dan sungguh-sungguh menjabarkan program Nawacita sebagai turunan dari konsepnya Trisakti Bung Karno. Tidak perlu waktu terlalu lama, setelah menjabat presiden langsung menggelontorkan semua program yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi bahan kampanyenya. Utang, pajak, impor, korupsi dan paling seksi BBM. Alih-alih stabil kalau enggak sanggup turun, justru angkanya terus meroket setinggi-tingginya melewati omong kosong pada janjinya. Bukan hanya sekedar kontradiktif, pemerintahannya juga agresif menyerang demokrasi dan Islam. Karena ketidakmampuan dan kegagalan proyek mimpi yang menjadi mercusuarnya, rezim berlaku represif dan memusuhi rakyat karena dianggap berbahaya bagi kelanggengan kekuasaannya. Sebuah pola defensif bagi upaya menikmati harta dan jabatan berlebihan dari nikmatnya menjadi penguasa. Politik amburadul, ekonomi berantakan dan hukum hancur-hancuran. Membuat mata dan telinga rakyat tersadar bahwa presiden yang terpilih 2 periode dalam genggaman oligarki baik oleh korporasi maupun partai politik itu sejatinya adalah budak imperialisme yang memiliki otoritas formal dalam negara. Berbingkai Pancasila, UUD 1945 dan NKRI yang secara halus telah tereliminasi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, presiden dengan kewenangan penuh bersama jajaran institusi negara lainnya, telah menjadi bagian dari sistem kolonialisme modern. Rezim bersama oligarki secara faktual telah membangun persekongkolan yang terstruktur, sistematik dan masif menghasilkan penjajahan bumi pertiwi yang rakyat dan negaranya merdeka tapi tak berdaulat. 2 periode cukup sudah menjungkir balikan keadaan yang masih dalam proses meraih cita-cita proklamasi kemerdekaan sebagaimana yang diinginkan oleh para The Founding Fathers dan pahlawan bangsa pendahulu. Rakyat harus berdarah-darah dan kehilangan nyawa menghadapi segelintir bangsanya sendiri. Presiden yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang seharusnya mengayomi, melindungi dan melayani rakyatnya. Faktanya malah menjadi sumber masalah dan konflik pada bangsa ini. Bukan cuma sekedar menjadi pengkhianat, distorsi kekuasaannya juga telah menjual dan menggadaikan negeri ini. Setelah mengalami nyaris tanpa pemerintahan dan menuju negara gagal, rakyat yang secara bertubi-tubi hingga terseok-seok harus menghadapi kesulitan hidup. Bagaikan berada dalam fase hidup mati berjuang menyelamatkan dan mempertahankan hidup bagi rakyat, negara dan bangsa. Tak ada pilihan lain selain melawan rezim tirani, betapapun besar pengorbanannya dan harus menghadapi tembok besar kekuasaan. Sebagaimana syarat revolusi yang harus memenuhi syarat kondisi objektif, kondisi subjektif dan adanya pemimpin yang berpihak pada rakyat. Maka kenaikan harga BBM terakhir dari yang kesekian kalinya bisa menjadi momentum perubahan yang tepat. Kenaikan harga BBM yang menimbulkan efek domino pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan berujung menurunnya daya beli rakyat sekaligus memunculkan kemiskinan struktural. Menjadi sinyal dan energi besar kemarahan rakyat untuk bergerak menjebol dan membangun sistem yang dikehendaki sesuai amanat revolusi Indonesia. Membebaskan rakyat dari belenggu Orde Distorsi, diksi penamaan setelah Orde Lama,
Orde Baru dan Orde Reformasi. Maka dari itu, yang terbaik buat rakyat segera turunkan presiden yang telah menaikkan harga BBM. Presiden yang oleh sebabnya, BBM meroket dari gorong-gorong, mitra, kini saatnya kita menuju berita selanjutnya. Sosok Jenderal Polisi Bintang 3, dia jenderal hebat jaringan hackernya dunia, dinonaktifkan karena bicara konspirasi, portal Islam. ID, ramainya perbincangan tentang hacker Bjorka, netizen menyebut ada Jenderal Polisi Bintang 3 yang sebenarnya dia jenderal hebat punya jaringan hacker dunia. Di BSSN pernah ada Jenderal Polisi Bintang 3, terus dinonaktifkan karena bicara konspirasi. Itu jenderal hebat jaringan hackernya dunia. Ampe sekarang jenderal itu, Akpol 88, nganggur, nonjob, atas perintah istana. PDHL masih 2-3 tahun lagi pensiun. Borkanis Bjorka, cuit Imam Nugroho di akun Twitternya Imam Nugroho, Senin, 12 September 2022. Netizen lalu menyebut sosok Jenderal Bintang 3 itu adalah Komjen Dharma Pongrekun. BPK Jenderal Dharma Pongrekun, beda visi misi sama rezim sekarang Pak Makani ada kesalahan teknis WKWKWK, komen akun staksi_bum. Komjen Pal DRS Dharma Pongrekun, S. Haji, M. Haji, lahir 12 Januari 1966, adalah seorang perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, sejak 17 Juli 2019 sampai dengan 31 Oktober 2021. Pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Januari 1966 ini memiliki karir cemerlang di kepolisian. Dharma tercatat sebagai lulusan Akademi Polisi, Akpol, tahun 1988. Di Akpol, Dharma dikenal berprestasi dan disiplin. Dharma Pongrekun juga pernah mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK Dharma bersama 8 jenderal polisi lainnya, termasuk Irjen Firly Bahuri. Namun dalam perjalanannya Firly-lah yang dipilih DPR. Nama Dharma Pongrekun mendadak jadi perbincangan di tengah pandemi corona usai videonya tentang sistem global mencuri perhatian netizen. Pada Oktober 2020, video Komjen Dharma Pongrekun viral yang menyebut adanya agenda global di tengah pandemi COVID-19. Penulis buku, Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan, ini menuturkan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Yakni warga dunia digiring menuju pada satu sistem dunia yang dikendalikan oleh elit global. One system for all, dan nanti kendalinya ada pada chip. Sebenarnya sudah ada, sedang dibuat tinggal pengumpulan data, kita nggak perlu bawa apa-apa, semua identitas ada di sini, chip. Data medical record, pasport ada di sini, jelasnya. Ini bukan kali pertama Komjen Dharma bicara soal konspirasi global. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 yakni September 2019 dalam video di YouTube Dharma juga sudah mengingatkan tentang agenda globalis ini. Sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang mana tak hanya menghancurkan Indonesia tapi seluruh dunia, catat itu, katanya. Dharma menyebut elit global bekerja secara struktur, sistematis dan masif. Mereka bekerja secara halus sehingga kita terhipnotis, katanya. Di BSSN pernah ada Jenderal Polisi Bintang 3, terus dinonaktifkan karena bicara konspirasi. Itu jenderal hebat jaringan hackernya dunia. Ampe sekarang jenderal itu, Akpol 88, nganggur, nonjob, atas perintah istana. PDHL masih 2-3 tahun lagi pensiun. Borkanis Bjorka https://t://9rxpen3w Imam Nugroho, September 12, 2022 BPK Jenderal Dharma Pongrekun, beda visi misi sama rezim sekarang Pak Makani ada kesalahan teknis WKWKWK, Rian NVBLH, staksi_bum, September 12, 2022, 20 menit yang lalu. Abis manisikan, Sepah, Suharso Monoarfa, dibuang oleh
Ahmad Nur Hidayat tragis itulah kata yang bisa menggambarkan Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas RI yang baru saja dilengsarkan dari kursinya sebagai Ketua Umum PPP. Dan tak butuh waktu lama Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu yang sangat cepat mengeluarkan surat keputusan tentang Ketua Umum PPP yang baru Muhammad Mardiono, karib Suharso di PPP yang saat ini menjadi anggota One Team Press. Padahal Suharso Monoarfa masih sedang berjuang mendapatkan jabatannya kembali, baik jalan lobi internal PPP maupun jalan eksternal, yaitu via pengadilan sengketa partai. Kenapa pemecatan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP begitu dengan cepat disetujui oleh Kemenkumham? Mungkinkah Kemenkumham melakukannya atas perintah dan restu Presiden Jokowi? Isu tidak mampu melakukan konsolidasi internal partai agaknya sulit dimengerti karena tanggung jawab membesarkan partai bukanlah hanya tugas ketua umum, karena partai memiliki struktur dari pusat, wilayah, dan ke daerah. Sehingga jika alasannya adalah karena kinerjanya dianggap tidak optimal dalam membesarkan partai sehingga Suharso harus dilengsarkan di tengah jalan, maka hal ini terasa agak janggal. Ada apa ini sebetulnya? Apakah ada kepentingan dari kekuasaan atas peristiwa ini? Alasan pemecatan Suharso Monoarfa beberapa elit PPP, seperti Arsul Sani mengungkap dorongan untuk konsolidasi partai menjadi alasan kuat pencopotan Suharso. Keinginan itu belakangan diperkuat oleh pernyataan Suharso soal amplop Kiai yang memicu kontroversi sejumlah pihak di internal partai. Sebenarnya bukan sekadar amplop Kiai, ada hal lain terkait proyek infrastruktur IKAN. Hal ini terlihat dari perbedaan pendapat seputar IKAN dan PSN yang muncul ke publik minggu lalu. Ada kemungkinan Suharso Monoarfa dipecat dari Ketua Umum PPP, diduga tidak sejalan lagi dengan geng Istana dalam memperjuangkan proyek IKN sebagai PSN. Selisih tersebut berawal dari permintaan Presiden Jokowi agar menjadikan proyek IKN sebagai PSN, proyek strategis nasional. Melalui status PSN akan mempermudah pembangunan IKN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Selasa 6 Agustus mengatakan, Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN, karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota. Namun Suharso berpandangan beda. Menurut Suharso Monoarfa bahwa tidak masalah jika pembangunan IKN tidak berstatus sebagai PSN. Alasannya, berbagai pembangunan yang berlangsung di area IKN sudah tergolong sebagai PSN. Misalnya, pembangunan Bendungan Sepaku Semoy merupakan PSN yang berada di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Automati Cali, IKN, itu sudah suatu proyek besar, proyek nasional. Saya kira tidak lagi harus diputuskan seperti itu, sebagai PSN, karena hampir semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam IKN itu merupakan bagian dari PSN, ujar Suharso pada Rabu, 7 September 2022, di Tanjung Binga, Belitung. Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa pembangunan jalan-jalan utama dan bandara pendukung IKN merupakan PSN. Oleh karena itu, menurutnya, status PSN atau bukan tidak akan mengganggu pembangunan IKN. Suharso pun menyebut bahwa mekanisme pembiayaan pembangunan IKN sudah berjalan lancar, yakni melalui belanja kementerian dan lembaga. Menurutnya, pembiayaan IKN akan tetap berjalan baik dengan kondisi saat ini. Mungkin mulai 2024 sudah langsung oleh badan, otorita itu sendiri, secara pembiayaan, ujar Suharso. Pelajaran berharga dari Suharso Monoarfa sebagai Menteri Jokowi yang selama ini mati-matian memperjuangkan proyek IKN, namun karena dalam perjalanan IKN tidak sejalan lagi dengan elit geng IKN, harus tersingkir. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pak Suharso adalah habis manis, sepah dibuang. Suharso Monoarfa sudah pasang badan sebagai pembela tergigih dalam mempertahankan pentingnya mempertahankan IKN dalam gugutan para guru besar ke Mahkamah Konstitusi. Namun begitu, IKN hendak dijalankan dengan berbagai turunan proyek pendukung infrastrukturnya, Suharso harus disingkirkan dan dilupakan. Habis manis sepah dibuang.
Suharso harus menderita kehilangan kursi Ketua Umum PPP dengan jalan dikudeta oleh kolega separtainya yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah. Ada pelajaran berharga, di antaranya adalah loyalis Pak Jokowi seperti Pak Suharso dan Pak Muhammad Lutfi, mantan Menteri Perdagangan, dapat dengan cepat kehilangan jabatan manakala sudah tidak dibutuhkan. Apalagi bila terjadi ketidaksetujuan terbuka dengan pihak-pihak real penguasa yaitu pemilik dan pelobi utama terkait IKN. Presiden adalah penanggung jawab IKN namun ada pemilik dan pelobi utama IKN. Mereka ini diduga adalah beberapa menteri pemerintahan dan beberapa elit perusahaan oligarki yang merancang dari awal proyek IKN. Kelompok ini juga yang bersemangat menghapus BBM subsidi untuk rakyat karena mereka berkepentingan agar APBN bisa digunakan melaksanakan infrastruktur IKN dan proyek strategis nasional lainnya. Singkat kata, mereka rela mengorbankan bantuan subsidi untuk rakyat dan mengalihkannya untuk proyek-proyek IKN yang melibatkan geng oligarki mereka. Mereka mampu mendrive pemerintahan, merancang pengurangan subsidi rakyat BBM dan mengalihkannya untuk proyek infrastruktur seperti IKN, kereta api cepat dan PSN lainnya. Hanya di pemerintahan saat ini, suksesi parpol bisa diatur dari, oleh, dan untuk istana karena memang agak aneh seorang ketua umum partai yang juga pembantu presiden dapat dengan mudahnya diturunkan di tengah jalan dan secara legal disetujui sangat cepat oleh Kemenkumham. Penggantinya juga bagian dari istana, yaitu anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wantinpres. Inilah demokrasi parpol ala pemerintahan saat ini, di mana elit parpol diatur oleh, dari dan untuk istana. Tapi bukankah itu juga terjadi di semua partai juga? Ketua parpol era pemerintahan ini bukan mereka yang pandai melakukan konsolidasi di internal, tapi mereka yang pandai memenuhi keinginan penguasa. Setelah dilengsarkan dari Ketua Umum PPP, kini posisi Suharso sebagai menteri juga diprediksi akan segera berakhir karena Suharso sudah tidak merepresentasikan kekuatan PPP di kabinet. Sehingga mungkin akan tinggal menunggu waktu Suharso Monoarfa akan segera diganti posisinya. Apakah ini semua murni aspirasi internal PPP ataukah ini tak lepas dari agenda istana baik untuk memperlancar proyek IKN dan pemilu 2024? Mari kita melihat drama-drama yang akan terjadi berikutnya. Pakar Kebijakan Publik Narasi Institut, 12 jam yang lalu, pukul 20.57. Pengumuman. Golongan listrik 450 VA dihapus, orang miskin naik daya jadi 900 VA, Portal Islam. ID, Pemerintah dan Badan Anggaran, Banggar, DPR RI sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere VA untuk rumah tangga dan menaikkan daya pelanggan listrik yang mendapatkan subsidi. Daya listrik masyarakat miskin yang tadinya 450 volt ampere VA akan dinaikkan menjadi 900 VA dan 900 VA menjadi 200 VA. Kita sepakat dengan pemerintah untuk 450 VA menjadi 900 VA dan 900 VA jadi 200 VA, kata Ketua Banggar Said Abdullah saat rapat panja dengan Kementerian Keuangan tentang RUU APBN 2023, Senin, 12 September 2022. Aturan mengenai kelompok yang berhak mendapat subsidi tarif listrik sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga. Pada pasal 2 ayat 1, Blade itu, diterangkan bahwa subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN dan diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA masyarakat prasejahtera yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS. Menurutnya, dengan dihapusnya golongan daya listrik 450 VA, permintaan terhadap listrik akan naik. Dengan begitu, oversupply pun bisa berkurang. Dari sisi pelanggan, golongan ini bisa lebih sejahtera karena pasokan listriknya meningkat. Kalau 450 VA naik ke 900 VA, kita bela betul orang miskin, jangan kemudian dia lagi mencuci baju, dengan mesin cuci, tiba-tiba suruh matiin dulu mesinnya, karena kulkas mati, akibat listrik tidak cukup,
ujar Said kepada para peserta rapat. Di sisi lain, Said meminta PT PLN, Persero, tidak mengenakan biaya lagi ke masyarakat dalam merubah daya tersebut. Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan nggak perlu biaya. PLN tinggal datang ngotak-atik kotak meteran, terang Said. Sebagai informasi, subsidi listrik pada 2023 ditetapkan Rp72,5 triliun. Sementara keseluruhan belanja subsidi energi 2023 sebesar Rp211,9 triliun. Demokrasi, 5 jam yang lalu. Buzzer ngaku NU sebelah mana lu? Inikah ternyata sosoknya? Ohaha kamu ketahuan, portal Islam. ID, kemarin serentak gerombolan buzzer seperti Eko Kuntadi, juga akun Jagal Kadrun 1312 Jagal Kadrun 1312 memposting video ceramah Ustadzah Ning Imas Fatimatus Zahra tentang surga dan bidadari. Gerombolan buzzer laknat ini mengolok-olok ajaran Islam dengan caption video yang penuh penghinaan, seperti ungkapan, tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Bahkan buzzer dengan nama akun Jagal Kadrun 1312 Jagal Kadrun 1312 ini memposting video Ustadzah tersebut dengan mentweet, semoga anak dua bangsa ini kagak punya ibu YG kayak gini ya AA. Ini udah gangguan jiwa stres tingkat dewa. Belakangan diketahui bahwa ternyata Ustadzah Ning Imas Fatimatus Zahra merupakan ustadzah dari Ponpes NU Lirboyo. Ning Imas ini adalah istri dari Gus Rifkil Muslim Suyuthi. Setelah terciduk, serentak mereka hapus tweetnya. Lalu si Jagal Kadrun 1312 ini malah ngaku dirinya adalah NU. Woi gue NU. Padahal jejak digital si Jagal Kadrun 1312 ini orang Kristen. Dalam salah satu tweetnya si Jagal Kadrun 1312 ini teriak-teriak ke Presiden Jokowi, rumah ibadah kami luluh lantak. Di tweetnya itu dia sertakan foto gereja. Loh kok dia ngaku orang NU? Selama ini buzzer-buzzer kalangan Islamofobia merasa nyaman dan aman karena merasa mendapat bumper dukungan dari kalangan NU karena yang jadi target adalah kalangan yang mereka labeli dengan kadrun. Saat ternyata yang dilecehkan adalah dari NU, mereka ngaku NU. Netizen juga mengungkap foto sebenarnya pemilik akun si Jagal Kadrun 1312 ini. Kalau di foto profil akun Twitternya si Jagal Kadrun 1312 ini pakai kacamata dan pakai masker jadi mukanya tertutup tidak bisa dikenali dengan jelas. Tapi netizen unggah foto dia yang tidak pakai masker sehingga wajah aslinya kelihatan. Ohaha ternyata ini iblis pemecah belah Islam, ngaku NU ternyata gerombolan mata segaris alias kelompok betis besar. Akunnya Jagal Kadrun 1312 Pik. Twitter. Com03Deska1K, Rawayan 212, September 13, 2022 Bahaha tertawa terbahak-bahak Sontoloyo banget tuh orang ngaku NU terus share MH ibadahnya ambruk diakuin JGHADE, simbol biohazard, copet Jatin 9R4, September 13, 2022 Hahah ternyata penganut agama Portugis si Jagal Kadrun 1312, Jim Gordon Angin Topan, Detektif 88, September 13, 2022 Pik. Twitter. Komipmx 7X, SK Indonesia, Radar Korupsi, September 13, 2022, 19 menit yang lalu. Hajah Rangkayo Rasuna Said jadi Google Doodle hari ini, muslimah pejuang kemerdekaan Indonesia, wanita pertama yang didakwa, menebar kebencian, UU ITE, oleh penjajah dan divonis 15 bulan penjara, portal Islam. ID, Google mengenang kelahiran Hajah Rangkayo Rasuna Said, Hajar Rasuna Said, melalui doodle, gambar halaman depan, hari ini, Rabu, 14 September 2022. Rasuna Said, lahir pada 14 September 2022, wafat 2 November 1965, merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, seorang jurnalis, seorang guru, seorang orator, dan juga merupakan pahlawan nasional Indonesia. Seperti Kartini,
Ia juga memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Dalam halaman depan Google hari ini, terlihat sosok HR Rasuna Said mengenakan kerudung di depan mikrofone dengan ilustrasi latar belakang perempuan dan kertas berisi tulisan, diduga menjadi simbol ilmu pengetahuan dan pendidikan kaum wanita. Seperti apa jejak perjuangan HR Rasuna Said untuk Indonesia? Berikut profil dan sejarah HR Rasuna Said yang dinukil dari Wikipedia. Rasuna Said dilahirkan pada 14 September 1910 di Desa Panyinggahan, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia merupakan keturunan bangsawan Minang. Ayahnya bernama Muhammad Said, seorang saudagar Minangkabau dan bekas aktivis pergerakan. Keluarga Rasuna Said adalah keluarga beragama Islam yang taat. Dia dibesarkan di rumah pamannya karena pekerjaan ayahnya yang membuat ayahnya sering tidak berada di rumah. Tidak seperti saudara-saudaranya, dia bersekolah di sekolah agama, bukan sekuler, dan kemudian pindah ke Padang Panjang, di mana dia bersekolah di Dinia School, yang menggabungkan mata pelajaran agama dan mata pelajaran khusus. Pada tahun 1923, ia menjadi asisten guru di sekolah Diniah Putri yang baru didirikan, tetapi kembali ke kampung halamannya 3 tahun kemudian setelah sekolah itu hancur karena gempa. Dia kemudian belajar selama 2 tahun di sekolah yang terkait dengan aktivisme politik dan agama, dan menghadiri pidato yang diberikan oleh Direktur Sekolah tentang Nasionalisme dan Kemerdekaan Indonesia. Setelah menamatkan jenjang pendidikan sekolah dasar, SD, Rasuna Said remaja dikirimkan sang ayah untuk melanjutkan pendidikan di pesantren Ar-Rasyidiyah. Saat itu, ia merupakan satu-satunya santri perempuan. Ia dikenal sebagai sosok yang pandai, cerdas, dan pemberani. Rasuna Said kemudian melanjutkan pendidikan di Diniah Putri Padang Panjang dan bertemu dengan Rahmah El Yunusiah, seorang tokoh gerakan Tawalib. Gerakan Tawalib adalah gerakan yang dibangun kaum reformis Islam di Sumatera Barat. Rasuna Said sangatlah memperhatikan kemajuan dan pendidikan kaum wanita. Ia sempat mengajar di Diniah Putri sebagai guru. Namun pada tahun 1930, Rasuna Said berhenti mengajar karena memiliki pandangan bahwa kemajuan kaum wanita tidak hanya bisa didapat dengan mendirikan sekolah, tetapi harus disertai perjuangan politik. Rasuna Said ingin memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah Diniah School Putri, tetapi ditolak. Rasuna Said kemudian mendalami agama pada Haji Rasul atau Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, ayah Hamka, yang mengajarkan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir yang nantinya banyak mempengaruhi pandangan Rasuna Said. Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, 10 Februari 1879 2 Juni 1945, dijuluki sebagai Haji Rasul, adalah ulama terkemuka sekaligus reformis Islam di Indonesia. Ia juga merupakan pendiri Sumatera Tawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Ia bersama Abdullah Ahmad menjadi orang Indonesia terawal yang memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Perjuangan politik. Awal perjuangan politik Rasuna Said dimulai dengan beraktivitas di Sarekat Rakyat, SR, sebagai sekretaris cabang. Rasuna Said kemudian juga bergabung dengan Sumatera Tawalib dan mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia, PERMI, di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Rasuna Said juga ikut mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan PERMI dan kemudian mendirikan Sekolah Tawalib di Padang, dan memimpin kursus putri dan normal kursus di Bukit Tinggi. Rasuna Said sangat mahir dalam berpidato mengecam pemerintahan Belanda. Rasuna Said juga tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukum Speekdelik, yaitu hukum kolonial Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Pada tahun 1926, Rasuna Said aktif dalam organisasi Sarekat Rakyat. Tahun berikutnya, ia menjadi anggota Partai Sarekat Islam, naik ke posisi kepemimpinan cabang Maninjau. Setelah berdiri pada tahun 1930, ia bergabung dengan Persatuan Muslim Indonesia, PERMI,
sebuah organisasi berbasis Islam dan nasionalisme. Tahun berikutnya, Rasuna yang kembali mengajar di Padang Panjang, meninggalkan pekerjaannya setelah berselisih dengan pemimpinnya karena Rasuna telah mengajar murid-muridnya tentang perlunya tindakan politik untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, dan pindah ke Padang, di mana pimpinan PERMI bermarkas. Di sana, dia mendirikan sekolah untuk anak perempuan. Pada tanggal 23 Oktober 1932, dalam rapat umum bagian perempuan PERMI di Padang Panjang, Rasuna menyampaikan pidato publik berjudul Langkah-langkah menuju kemerdekaan rakyat Indonesia, di mana dia mengutuk penghancuran mata pencaharian rakyat dan kerusakan yang dilakukan pada rakyat Indonesia oleh kolonialisme. Beberapa minggu kemudian, dalam pidato lain di Payakumbuh di hadapan 1.000 orang, dia mengatakan kebijakan PERMI adalah memperlakukan imperialisme sebagai musuh. Meski mendapat peringatan dari seorang pejabat, dia melanjutkan dengan sekali lagi mengatakan bahwa Al-Quran menyebut imperialisme sebagai musuh Islam. Dia memproklamirkan, kita harus mencapai kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan harus datang. Tak lama setelah itu dia ditangkap dan didakwa dengan menebar kebencian, menjadi wanita Indonesia pertama yang didakwa dengan spek delik, pelanggaran berbicara. Dia kemudian dijatuhi hukuman 15 bulan penjara, yang membuatnya terkenal secara nasional karena jejak dan hukumannya dilaporkan secara luas. Dia menggunakan persidangannya untuk menyerukan kemerdekaan dan menarik dukungan luas. Kita berjuang dengan keyakinan. Jika kita menang dalam perjuangan kita akan mendapatkan 2 manfaat. Pertama, Indonesia akan merdeka. Kedua, surga seperti yang dijanjikan Allah. Dan jika kita gagal, tapi tidak boleh, maka memang Indonesia merdeka tidak akan tercapai, tapi surga masih menanti. Ini adalah keyakinan kita. Demikian isi surat yang dikirim Rasuna Said ke pengurus PERMI sambil menunggu sidang. Dia dipenjara di Semarang, Jawa Tengah. Lebih dari 1.000 orang datang untuk menyaksikan keberangkatan kapal yang membawanya ke Jawa. Rasuna Said sempat ditangkap bersama teman seperjuangannya Rasimah Ismail dan dipenjara pada tahun 1932 di Semarang. Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said meneruskan pendidikannya di Islamic College pimpinan KH Mokhtar Yahya dan Dr. Kusuma Atmaja. Rasuna dibebaskan dari penjara pada tahun 1934. Ia belajar di Sekolah Pendidikan Keguruan PERMI di Padang selama 4 tahun. Dia juga bekerja sebagai jurnalis, menulis artikel yang mengkritik kolonialisme Belanda di jurnal Sekolah Keguruan Raya. Pada tahun 1937 ia pindah ke Medan, kemudian kembali ke Padang setelah invasi Jepang ke Hindia Belanda. Dia ditangkap oleh Jepang karena keanggotaannya dalam organisasi pro-kemerdekaan Indonesia, tetapi dibebaskan setelah waktu yang singkat karena pihak berwenang khawatir menyebabkan ketidakpuasan publik. Pada tahun 1943 ia bergabung dengan pasukan sukarelawan militer Gyugun yang sangat nasionalis yang telah didirikan oleh Jepang di Sumatera. Dia membantu mendirikan bagian wanita, Hahanokai. Jurnalis Rasuna Said dikenal dengan tulisan-tulisannya yang tajam. Pada tahun 1935 Rasuna menjadi pemimpin redaksi di sebuah majalah, Raya. Majalah ini dikenal radikal, bahkan tercatat menjadi tonggak perlawanan di Sumatera Barat. Namun polisi rahasia Belanda, PID, mempersempit ruang gerak Rasuna dan kawan-kawan. Sedangkan tokoh-tokoh PERMI yang diharapkan berdiri melawan tindakan kolonial ini justru tidak bisa berbuat apapun. Rasuna sangat kecewa. Ia pun memilih pindah ke Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 1937, di Medan, Rasuna mendirikan perguruan putri. Untuk menyebarluaskan gagasan-gagasannya, ia membuat koran mingguan bernama Menara Poetry. Slogan koran ini mirip dengan slogan Bung Karno, "Ini dadaku, mana dadamu?" Koran ini banyak berbicara soal perempuan. Meski begitu, sasaran pokoknya adalah memasukkan kesadaran pergerakan, yaitu antikolonialisme, di tengah-tengah kaum perempuan.
Rasuna Said mengasuh rubrik pojok. Ia sering menggunakan nama samaran, Seliguri, yang konon kabarnya merupakan nama sebuah bunga. Tulisan-tulisan Rasuna dikenal tajam, kupasannya mengena sasaran, dan selalu mengambil sikap lantang anti-kolonial. Sebuah koran di Surabaya, penyebar semangat, pernah menulis perihal Menara Putri ini. Di Medan ada sebuah surat kabar bernama Menara Putri, isinya dimaksudkan untuk jagat keputrian. Bahasanya bagus, dipimpin oleh Rangkayo Rasuna Said, seorang putri yang pernah masuk penjara karena berkorban untuk pergerakan nasional. Akan tetapi, koran Menara Putri tidak berumur panjang. Persoalannya, sebagian besar pelanggannya tidak membayar tagihan korannya. Konon, hanya 10% pembaca Menara Putri yang membayar tagihan. Karena itu, Menara Putri pun ditutup. Pada saat itu, memang banyak majalah atau koran yang tutup karena persoalan pendanaan. Rasuna memilih pulang ke kampung halaman, Sumatera Barat. Pada masa pendudukan Jepang, Rasuna Said ikut serta sebagai pendiri organisasi pemuda Nippon Raya di Padang yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rasuna Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Rasuna Said duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat setelah proklamasi kemerdekaan. Ia diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, DPR RI, kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya. Meninggal dunia. Rasuna meninggal di Jakarta karena kanker darah pada 2 November 1965. Ia meninggalkan seorang putri, Auda Zaskia Duski, dan 6 cucu, Kurnia Tiara Agusta, Anugrah Mutia Rusda, Moh Ibrahim, Moh Yusuf, Romel Abdillah, dan Natasha Quratul Ain. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Penghormatan pada tanggal 13 November 1974 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 084 TK tahun 1974, ia diangkat sebagai Pahlawan Nasional Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan oleh Presiden Soeharto, perempuan ke-9 yang dianugerahi kehormatan ini. Sebuah jalan arteri utama di Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Padang, dan Payakumbuh, dinamai menurut namanya. Di Jakarta, salah satu turunan nama yang berasal dari Jalan HR Rasuna Said adalah Stasiun LRT Rasuna Said, salah satu stasiun LRT Jabodebek. Laha Al-Fatihah, 15 menit yang lalu,